Meski keberadaannya diyakini oleh banyak orang, terutama umat Islam. Tapi, roh atau nyawa, telah menjadi misteri selama ribuan tahun. Hanya sedikit yang bisa diketahui manusia tentang roh. Karena roh adalah hal gaib, yang tak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan modern sekalipun, maka informasinya hanya bisa diketahui dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Apa itu roh? Apa perbedaan roh dan jiwa? Benarkah roh bisa menembus dimensi ruang dan waktu? Ini jawabannya dari sejumlah dalil sahih. Simak videonya sampai habis. Pertama, kita perhatikan Az-Zumar ayat 42, yang artinya Allah memegang jiwa orang, ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Di sini, Allah memberi pujian kepada mereka yang memikirkan tentang esensi dan penciptaan roh. Artinya, pembahasan ini adalah hal penting bagi umat muslim. Kita masuk ke pembahasan. Berikut ini adalah beberapa hal yang telah kita ketahui, atau beberapa hipotesa dan dugaan tentang esensi roh, berdasarkan dalil sahih dan tafsir ulama. 1. Hanya sedikit saja yang kita tahu tentang roh. Hal ini ditegaskan Allah di Al-Isra 85. Dan mereka bertanya kepada Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Ini adalah jawaban dari Nabi Muhammad, untuk menjawab pertanyaan dari para pembesar Yahudi, saat mereka ingin menguji kenabian Rasulullah. Dengan jawaban tersebut, mereka tahu kebenaran kenabian Muhammad, tapi tetap menolak untuk beriman. Jadi, Allah hanya membuka sedikit ilmunya tentang esensi roh. Meski demikian, ada sejumlah petunjuk yang Allah berikan bagi kita untuk mengenali apa itu roh. 2. Jiwa manusia disimpan oleh Allah saat kita tidur. Sebelumnya, kita perlu jelaskan dulu apa perbedaan roh dan jiwa. Roh dan jiwa itu berbeda. Bukan dalam zatnya, dalam hal sifat. Menurut Al-Ghazali, roh adalah jasad halus, yang memberi energi kehidupan. Bersumber dari hati, dan lalu menyebar ke seluruh tubuh sehingga jasad bisa hidup. Sedangkan jiwa, menurut Ibnu Abbas, adalah yang memberikan kesadaran, pikiran, moral, pertimbangan, dan lain-lain. Jadi, jiwa manusia berasal dari roh. Jiwa adalah roh yang punya sifat khusus. Kemudian, di Az-Zumar ayat 42, yang sudah disebutkan sebelumnya. Allah memegang jiwa orang, ketika matinya dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahanlah jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Dari ayat ini diketahui, bahwa jiwa orang-orang yang hidup, akan ditahan oleh Allah di satu tempat saat dia sedang tidur. Oleh karena jiwa adalah pusat kesadaran dan pikiran, maka kita tak sadarkan diri dan tak mampu berpikir di saat tidur. Kondisi tidur hampir serupa dengan kematian. Jika kematian adalah terlepasnya roh dari jasad, maka tidur juga biasa disebut sebagai kematian kecil. Di mana saat tidur, sebagian roh terlepas dari jasad. Sesuai doa yang dipanjatkan sebelum tidur, yaitu, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Lalu, di manakah jiwa tersebut, atau sebagian roh, ditahan oleh Allah saat tertidur? Berikut ini ada beberapa hipotesa berdasarkan dalil-dalil sahih. 3. Roh bisa menembus dimensi ruang dan waktu. Poin ketiga ini, adalah merupakan hipotesa, berdasarkan beberapa dalil sahih. Pertama, roh bisa menembus dimensi langit. Berdasarkan beberapa dalil, yang nantinya akan disebutkan salah satunya, maka umat Islam meyakini bahwa langit terdiri dari beberapa lapisan, tepatnya 7 lapis langit. Dan tiap-tiap langit, mempunyai pintu-pintu yang tertutup rapat yang dijaga oleh malaikat Allah. Antara langit 1 dan langit 2 terdapat pintu. Antara langit 2 dan 3 ada pintu, demikian seterusnya sampai langit 6 dan 7. Jadi, langit merupakan dimensi tersendiri, yang tidak bisa ditembus sembarangan. Tidak semudah menembus awan, atau masuk ke dalam sebuah kolam air. Lalu, apa dalilnya bahwa roh, atau tepatnya jiwa, bisa menembus langit? Perhatikan hadis berikut. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka ia benar-benar melihatku, karena setan tidak bisa menyerupaiku." Dari hadis Bukhari dan Muslim.
Yang kita tahu sejauh ini, bahwa jiwa manusia disimpan Allah saat dia tidur. Dan dari hadis ini jelas bahwa, jika kita bermimpi bertemu Rasul, maka saat itu kita memang sedang benar-benar bertemu dengan beliau, karena iblis dan setan tak bisa menyerupai Rasulullah. Pertemuan ini tentu bukan pertemuan fisik, tetapi pertemuan secara spiritual. Jiwa kita bertemu dengan roh Rasulullah. Di sisi lain, dari kisah perjalanan Rasul saat Isra Mi'raj, maka saat itu Rasul bertemu dengan arwah para nabi di langit. Di langit pertama, Rasul bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua, dengan Isa. Ketiga, Yusuf. Keempat, Idris. Kelima, Harun. Keenam, Musa. Dan langit ketujuh, Nabi Ibrahim. Jadi, jelas bahwa arwah para Rasul saat ini berada di langit, termasuk roh Nabi Muhammad SAW. Artinya, saat kita tidur, jiwa kita disimpan oleh Allah. Dan jika kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah berdasarkan hadis terakhir tadi, maka saat itu jiwa kita sedang bertemu dengan Rasulullah yang saat ini berada di langit, bersama para nabi dan Rasul yang lain. Artinya, saat itu jiwa kita, roh kita, bisa menembus dimensi langit. Roh bisa menembus dimensi waktu. Ini adalah hipotesa berikutnya. Hal ini bisa diketahui dari beberapa kisah Rasul, terutama kisah Nabi Yusuf. Di dalam kisah Yusuf, disebutkan beberapa buah tafsir mimpi, termasuk tafsir mimpi Nabi Yusuf sendiri. Pertama, Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan, dan 12 bintang bersujud kepadanya. Dan dua, Raja Mesir yang bermimpi melihat 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Serta ada 2 tafsir mimpi lain dari 2 kawan Yusuf di penjara. Tafsir dari mimpi pertama, yaitu mimpi Yusuf, adalah Yusuf akan diangkat menjadi nabi. Matahari, bulan, dan 11 bintang melambangkan ayah, ibu, dan 11 saudara Yusuf yang memberi penghormatan kepadanya. Mimpi ini ditakwil oleh Nabi Yakub, ayah Yusuf. Sedangkan tafsir mimpi Raja Mesir, yang ditakwil oleh Nabi Yusuf, adalah akan datang 7 tahun yang subur, sehingga panen melimpah. Lalu, disusul 7 tahun musim kering yang akan menghabiskan simpanan hasil panen sebelumnya. Sehingga, Raja Mesir harus bersiap menghadapinya. Kedua mimpi tersebut adalah kejadian yang akan dialami di masa depan, baik dialami oleh Yusuf, maupun Raja Mesir. Sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah, dan sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sesuatu yang pasti akan terjadi. Lalu, bagaimana bisa hal itu mereka lihat dalam mimpi? Karena masa depan hakikatnya sudah ditetapkan Allah, sebagai takdir, dan sudah tertulis di Lauh Mahfuz, maka kejadiannya sudah ada, hanya saja belum kita lalui saat ini. Pada saat tidur, jiwa kita disimpan oleh Allah. Pada beberapa kesempatan, bisa saja Allah membuka akses pintu masa depan kepada jiwa kita tersebut. Sehingga, kita bisa merasakan kejadian di masa depan tersebut saat ini, di saat kita tertidur. Dan apa yang kita rasakan itu, tergambar di dalam mimpi kita. Itulah mengapa, beberapa mimpi kita, menjadi prediksi atas masa depan, akan adanya suatu peristiwa masa depan. Peristiwa tafsir mimpi dalam kisah Yusuf, membuka fakta, atau lebih tepatnya hipotesa, bahwa jiwa kita, atau roh kita bisa menembus masa depan, bisa menembus dimensi waktu. Berikutnya, roh menembus alam barzakh. Ada beberapa sahabat Rasul, yang tercatat bertemu dengan saudaranya, atau sahabat lain yang telah wafat, di dalam mimpi mereka. Seperti, riwayat Ibnu Umar bertemu saudarinya, Hafsah, istri Rasulullah, di dalam mimpi. Lalu, riwayat Ibnu Abbas, bertemu ayahnya yang sudah wafat, yaitu Al-Abbas, di dalam mimpinya. Dan beberapa riwayat lain, sama seperti mimpi bertemu Rasulullah, yang berarti jiwa kita bisa menembus dimensi langit, tempat di mana roh Rasulullah bersemayam, maka mimpi bertemu kerabat yang sudah wafat, juga menandakan bahwa roh kita juga bisa menembus alam barzakh, atau dimensi alam barzakh. Roh bisa menembus dimensi langit dan dimensi alam barzakh, menandakan bahwa roh bisa menembus dimensi ruang, di luar ruang 3 dimensi yang kita kenal selama ini. Jadi, itulah sejumlah pengetahuan, serta hipotesa tentang esensi roh, dari beberapa dalil sahih, yang dibahas di video ini. Hipotesa-hipotesa tersebut bisa saja benar atau salah, sampai ditemukan fakta atau bukti ilmiah di masa depan, insya Allah. Itu saja video kali ini. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.